Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA angkat bicara soal kabar baru terkait dengan akuisisi SPBU ExxonMobil di Singapura melalui Aster Chemicals and Energy entitas patungan PT Chandra Asri Pacific Tbk dengan Glencore Asian Holdings Pte Ltd. Ya, TPIA menyatakan terbuka dengan kesempatan yang ada dalam rangka mendukung kinerja usaha TPIA dan grup agar tetap tumbuh secara berkelanjutan. Namun hingga saat ini belum ada perjanjian definitif mengenai kabar akuisisi tersebut dan informasi yang disajikan bukan merupakan pernyataan resmi dari perusahaan. Tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham TPIA. Aster Chemicals dan Energy dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk membeli SPBU milik ExxonMobil di Singapura, di mana perusahaan patungan ini dilaporkan sebagai kandidat pembeli terkuat setelah mengalahkan sejumlah pesaing global lainnya dan saat ini tengah merampungkan detail kesepakatan seperti harga dan struktur transaksi. Ya, meski begitu pembahasan masih berlangsung dan Exxon masih bisa memutuskan untuk mempertahankan aset-aset tersebut atau tidak. Kontraktor plat merah PT Waskita Karya Persero Tbk mengantongi rugi bersih 2,13 triliun rupiah per semester 1 tahun ini. Ya, nilai rugi bersih tersebut sedikit lebih rendah dari rugi bersih senilai 2,16 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2024 lalu. Berdasarkan laporan keuangan, Persero membukukan pendapatan usaha sebesar 3,1 triliun rupiah hingga Juni 2025. Atau merosot 30,64% secara year on year. Adapun penurunan pendapatan dipicu oleh kontraksi pendapatan dari lini usaha jasa konstruksi dan penjualan pracetak. Sementara itu, manajemen Waskita Karya menyatakan perseroan secara aktif memantau kondisi keuangan dan kinerja grup serta mengeksplorasi dan menjalankan berbagai strategi sebagai upaya dalam memitigasi risiko pada kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha grup. Pemirsa, PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA mencatatkan kontrak baru sebesar 4,3 triliun rupiah hingga paruh pertama tahun 2025. Ya, namun di tengah proyek yang berjalan, perseroan masih berusaha keluar dari masalah gagal bayar. Sepanjang semester 1 2025, WIKA mengantongi kontrak baru 4,3 triliun rupiah. Dengan komposisi sektor industri sebesar 58,86%, infrastruktur dan gedung 34%, serta EPC dan properti 7,14%. Proyeknya antara lain pengendalian banjir di Jawa Tengah dan rehabilitasi irigasi di Kalteng, Kaltara dan Jambi, termasuk proyek peningkatan jalan di IKN. Hingga saat ini WIKA sedang mengerjakan 53 proyek di berbagai daerah, di antaranya 30 proyek merupakan bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Namun di balik kinerja proyek tersebut, WIKA masih berusaha menyelesaikan gagal bayar 2 surat utang yang jatuh tempo pada Februari lalu. Total kewajiban yang macet mencapai 1,75 triliun rupiah dan menyebabkan saham WIKA disuspensi di bursa. Perusahaan saat ini sedang berdiskusi dengan wali amanat untuk menggelar rupsuk dan memulihkan kepercayaan investor. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Amerika Serikat resmi memangkas tarif resiprokal untuk Indonesia menjadi 19%. Ya, sebagai timbal balik dari keputusan Trump tersebut, Amerika Serikat meminta 4 kesepakatan yang harus dilaksanakan Indonesia. Tarif impor produk Indonesia masuk ke Amerika Serikat yang sebelumnya ditetapkan sebesar 32%, akhirnya dipangkas menjadi 19%. Keputusan tersebut hasil kesepakatan Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Namun Amerika Serikat meminta pemerintah Indonesia menjalankan 4 syarat kesepakatan yang diajukan US Secretary of Commerce atau Kementerian Perdagangan dan United States Trade Representative atau perwakilan dagang Amerika Serikat.
Keempat syarat tersebut, pertama, Indonesia tidak akan mengenakan tarif apapun terhadap produk ekspor dari Amerika. Kedua, Indonesia akan membeli produk energi dari Amerika senilai 15 miliar dolar atau sekitar 244 triliun rupiah. Ketiga, Indonesia akan membeli produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 73 triliun rupiah dari Amerika Serikat. Dan syarat yang keempat, Indonesia akan membeli 50 pesawat Boeing yang kebanyakan seri 777. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 25 mitra dagang utama Amerika Serikat, dengan kedua negara memperdagangkan barang senilai lebih dari 38 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, meski menerima hasil negosiasi tarif resiprokal 19%, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus melakukan negosiasi lagi dengan Presiden Donald Trump. Ya, tarif resiprokal 19%, di mana hasil ini setidaknya cukup lumayan dibandingkan dengan kebijakan awal 32%. Untuk itu, Presiden menegaskan akan terus melakukan negosiasi tarif resiprokal lagi dengan Presiden Donald Trump, meskipun Indonesia telah mendapatkan penurunan tarif lebih besar dari negara ASEAN lainnya. Bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga dengan alot akhirnya ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita. Pemirsa, perusahaan Perancis tertarik berinvestasi di sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Ya, fokus investasi diarahkan pada energi baru dan terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga tenaga nuklir. Sejumlah perusahaan Perancis tertarik berinvestasi di sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hasim Joyo Hadikusumo usai menghadiri French Indonesia Business Breakfast Dialogue di kantor pusat MEDEF. Fokus investasi diarahkan pada energi baru dan terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga tenaga nuklir. Hasim menyebut industri nuklir di Perancis sangat kuat karena 80% sumber listrik di Perancis berasal dari tenaga nuklir. Untuk tahap awal program listrik dari tenaga nuklir ditargetkan sebesar 500 MW dan pada tahap selanjutnya ditargetkan bisa mencapai 10 gigawatt. Banyak perusahaan Eropa, tapi khususnya Perancis ingin berpartisipasi dalam program misalnya kelistrikan, ya. So tadi ada yang berminat untuk hydropower, ya, bendungan, tenaga air. Terus kalian sudah tahu, ya, bahwa industri nuklir Prancis sangat kuat. 80% listrik di Prancis itu hasil dari tenaga nuklir. Ya, mungkin perusahaan Prancis juga mau berpartisipasi dengan program nuklir kita karena Pak Prabowo sudah setuju. Nantinya sebagian besar lokasi reaktor nuklir berada di Indonesia bagian barat, adapun untuk Indonesia bagian timur akan menggunakan small modular reaktor. Dari Paris, Perancis, Mashirom, IDX Channel. Ya, sebelum kita akhiri Market Watch, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:27 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Kita lihat bersama di sini, tampaknya IHSG masih melanjutkan penguatan 1,03% ke 7.265. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers di sini ada Cuan, Bilog, kemudian Wifi, Inet, BRPT, SSIA. Top losers ada Tempo, kemudian PNSE, Safe,
SMKM dan juga OASA. Ya, pergerakan sektoral teknologi memimpin penguatan dengan penguatan sejauh ini sangat signifikan 6,5%. Sementara itu sektor properti memimpin pelemahan dengan pelemahan 0,25% sejauh ini. Baik. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalencio, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.